Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Kepemimpinan dan Manajerial Organisasi Program Studi Sistem Informasi, yang dimana mata kuliah ini membahas terkait sifat kepemimpinan dan juga manajer pada suatu organisasi. Oke, sebelumnya kami ingin mewawancarai Bapak selaku pemimpin dan kami ingin bertanya terkait integritas. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dari perusahaan apa dan juga jabatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Agus Sucipta. Saya bekerja di PT Waru Teknik Rama yang berkantor di Unimas Badan Regensi Waru Sidoarjo. Saya alhamdulillah posisi di PJ Koordinator HRD dan sekaligus juga di bagian umumnya. Dan mungkin saya perkenal dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajerial Organisasi dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada Bapak selaku pemimpin terkait integritas. Pertanyaan pertama, apa sih arti integritas bagi Bapak sebagai seorang pemimpin? Integritas itu terkait dengan yang pertama pasti tanggung jawab dari amanah atau pekerjaan yang dibebankan dari masing-masing kami sebagai karyawan. Dalam hal ini kalau sebagai pemimpin artinya tanggung jawab saya dalam hal menangani atau menghandling karyawan yang ada di perusahaan. Jadi selain tanggung jawab juga terkait dengan pasti akan berhubungan dengan kejujuran. Jadi selain tanggung jawab dan jujur, dan itu harus selalu selaras, konsisten terus kita pertahankan agar soliditas tim di dalam organisasi itu bisa terus terjaga. Yaitu mungkin katanya ada keselarasan dan konsisten dalam menjaga kejujuran, yang paling penting untuk tanggung jawab terhadap masing-masing bagian. Dalam hal ini saya sebagai koordinator HRD, maka tanggung jawab saya meliputi terkait ke HRD ya. Mungkin itu yang menurut saya terkait pertanyaan integritas. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini selalu tercermin dalam kepemimpinan Bapak? Yang pasti untuk menilai diri saya sendiri sih memang lebih pas itu memang ada di atasan saya langsung manajemen atau direksi. Tapi dalam hal ini kalau boleh dikatakan agar integritas itu bisa saya tetap saya pegang prinsipnya, maka ya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tanggung jawab dan kejujuran itu terus akan saya emban dengan cara yang pasti kita punya sistem, dan sistem itu juga harus kita laksanakan sesuai dengan arahan dari pemilik, dalam hal ini juga organisasi. Dan sebisa mungkin kalaupun ada yang perlu perbaikan karena feedback, ya akan kita kembalikan ke manajemen. Tapi yang pasti kita akan melaksanakan
tanggung jawab itu dengan sebisa mungkin tidak akan menyimpang dari yang sudah kami terima beban atau tanggung jawab yang diberikan kepada kami dari manajemen. Mungkin itu ya. Oke, selanjutnya menurut Bapak seberapa penting sih integritas ini dalam membangun kepercayaan dalam organisasi? Sangat penting karena di dalamnya kan ada unsur kejujuran tadi, kejujuran dan tanggung jawab atau amanah ya dalam hal ini. Itu sangat mempengaruhi. Kalau dari saya tidak bisa memberikan istilahnya contoh atau integritas di dalam organisasi, otomatis apa yang saya pimpin itu juga akan menjadi tidak kondusif. Akhirnya jadi di situ kan tanggung jawab kan kaitannya juga dengan disiplin. Jadi jujur dan disiplin dan tanggung jawab itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi, karena lalu lintas dalam organisasi itu diperlukan sistem. Nah, kalau kita tidak mematuhi sistem itu dengan benar dan nggak jujur, nah itu berbahaya. Artinya kondisi organisasi juga tidak dalam kondisi yang sehat, karena tidak ada kepatuhan terhadap sistem. Jadi kaitan tanggung jawab dan jujur itu akan mengerucut ke kepatuhan. Ya mungkin itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dapatkah Bapak membagikan pengalaman di mana Bapak ini harus membuat keputusan sulit yang menguji integritas Bapak? Yang paling sulit pastinya selain menyeleksi calon ini orang yang akan bergabung di perusahaan kami, yang paling sulit itu adalah ketika ada kondite dari karyawan yang tidak baik. Dalam hal ini ya tadi, ketika tidak patuh dalam sistem itu kan pasti akan terikot, karena kita punya sistem ya, yang sederhananya absensi lah. Dari absensi itu kemudian diberikan tanggung jawab tugas, tidak bisa melaksanakan atau bahkan tidak mengesampingkan. Nah, itu kan ujungnya kan nanti ke SP bahkan sampai ada PHK. Nah itu yang paling berat sebenarnya. Walaupun yang bersangkutan punya salah, tapi itu istilahnya ada ini sih istilahnya, dengan hati atau perasaan yang kalau kita bisa berempati, andaikan kita di posisi seperti itu, harus menanggung keluarga, kemudian karena satu hal dia harus di PHK. Nah itu yang paling berat ya. Tapi karena organisasi itu punya sistem dan sudah jelas juga kriterianya, ya pasti kita sebenarnya mereka itu kita panggil sampai beberapa kali, kita mediasi juga, bahkan akhirnya ada hak jawab. Namun karena memang sudah akut dalam hal ini, tanda kutip kesalahannya, ya mau nggak mau ya itu PHK. Ya itu yang paling berat sebenarnya dalam membuat keputusan. Artinya sudah ada aturannya, tapi secara manusiawi itu sebenarnya bertolak belakang. Itu yang saya sebut. Oh, oke. Lalu selanjutnya, bagaimana Bapak menangani situasi ketika seseorang dalam tim Bapak ini melanggar prinsip dalam integritas ini? Ini sudah saya sampaikan. Jadi kondite itu akan kita catat pastinya. Catat dalam beberapa tahapan, nanti sampai pada posisi SP. Jadi sebelum SP itu kita panggil, kita minta istilahnya kenapa, reasoning kenapa terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kan itu memang artinya ada kesepakatan antara kami dengan karyawan. Nah itu ya, pastinya akan ada punishment.
karena kita juga akan memberikan reward ketika mereka atau saya sendiri itu berprestasi. Jadi itu artinya kalau melakukan kesalahan ya pasti ada punishment. Tapi sebelum itu kita seharusnya mediasi dulu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, jadi salah satu bentuk integritas dalam organisasi itu kan transparansi. Nah, Bapak sendiri ada nggak tips buat gimana di organisasi itu transparansinya tetap terlaksana? Pastinya ini kalau karyawan memang transparansinya kalau terkait karena kehadiran kan rata-rata kan keterkaitannya dengan salary atau gaji. Kalau karyawan harusnya itu ada penilaian, tapi di tempat kami penilaian tidak belum berjalan dengan baik. Artinya penilaian itu nanti ada hubungannya dengan kenaikan gaji, terus kemudian promosi itu juga ada ke sana. Cuman karena memang kebetulan di tempat kami ini organisasinya kebetulan barusan bangun dari ini keterpurukan karena dulu ada permasalahan keuangan, kemudian kami bangkit. Nah, ini kita coba meniti baru yang baru. Nah, ini untuk penilaian karyawan kita nggak seberapa, tapi akan kita pantau nantinya. Memang kedepannya itu pasti mereka akan jadi ini, kita dari penyaringan karyawan itu pastinya kan nanti ada jadi leader. Nggak mungkin yang sekarang leader saya juga tetap dalam posisi itu, kan nggak mungkin juga. Suatu saat kan juga akan resign, kalau nggak pensiun ya resign. Nah, itu apalagi swasta itu untuk perputaran keluar masuknya karyawan itu juga beda dengan perusahaan milik pemerintah. Swasta itu lumayan turnovernya itu lumayan tinggi, istilahnya turnover lumayan tinggi ya, keluar masuk itu. Karena memang banyak juga dari pekerja itu kan cari yang lebih baik. Nah, kalau terkait penilaian yang saya ini tuh bukan dari karyawan tapi labor. Kami juga ada pegawai harian. Nah, itu yang kita terapkan. Jadi di labor itu karena memang harian, ya kita nilai harian. Ya, itu kayak kalau penilaian itu mesti ujungnya ke salary atau nanti promosi. Jadi nanti dari labor itu juga kita akan seleksi, rencananya dari itu kita tarik menjadi organik atau karyawan. Contoh kalau dari karyawan kami, karena memang organisasi kami nggak terlalu besar untuk karyawannya, kami ada sekitar 30 orang di dalamnya itu termasuk di kantor dan workshop. Workshop itu tadi ada labor langsung bekerja. Nah, untuk sistem penilaiannya ya kita seberapa bagus pekerjaannya, kemudian seberapa ini mulai masuk sampai dengan ini selesai pekerjaan, kemudian progres pekerjaan itu juga ada penilaian. Jadi kalau tiap tahun itu kan juga mereka akan minta ini kenaikan gaji itu, walaupun memang di ada batasan dari pemerintah, tapi kan kita juga punya penilaian. Nah, itu kaitannya dengan itu sih kalau penilaian. Untuk selanjutnya, semisal Bapak sendiri itu menerima kritik atau masukan terkait sifat integritas yang Bapak sendiri miliki, itu apakah Bapak akan menerima atau reaksi Bapak seperti apa? Kalau saya secara pribadi sih, kalau hal semacam itu nggak ada masalah, malah saya lebih terbuka. Artinya itu memang harus di era seperti ini memang harus nggak boleh alergi terhadap kritik. Apapun kritikan itu kan memang menyangkut perilaku saya secara pribadi maupun secara organisasi. Apalagi alhamdulillah kebetulan saya langsung dibawa manajemen. Nah, itu akan saya angkat juga pastinya, bukan hanya di mandek di saya, tapi juga akan saya angkat ke pimpinan pastinya. Artinya agar pimpinan bisa mengevaluasi, bisa dari teman-teman langsung shortcut, dari saya sendiri karena ada kritik yang itu pasti akan ini. Artinya
saya juga nggak akan pernah nutup stuck di posisi apa, baik kelakuan maupun perlakuan saya dengan atau interaksi saya dengan teman-teman ini, karyawan. Ya, intinya ya akan membuka, nggak ada masalah, asalkan memang tujuannya untuk membangun hal yang baik. Kalaupun tidak ya pasti kita tanyakan motivasinya apa. Ya yang terbuka lah kita seperti itu. Untuk selanjutnya itu lebih ke bagaimana cara yang Bapak gunakan untuk membangun budaya integritas dalam tim. Jadi biar seluruh tim itu juga punya sifat integritas. Yang pasti kan dari pimpinan dulu kan ngasih contoh. Jadi mulai dari manajemen, terus saya, kemudian pastinya kita memberikan contoh mulai dari apa, kalau di kita kan kalau pembangun budaya kerja kan nggak lepas dari disiplin tadi itu, mulai disiplin masuk, kemudian apa, pulang kerja, kemudian efektivitas. Kalaupun hanya masuknya apa, tepat, pulangnya tepat juga, tapi dalam pekerjaan nggak efektif, nah, itu kan juga jadi cost atau biaya. Pastinya kita dalam hal ini untuk dapat apa namanya, tim itu integritasnya itu bisa ini ya, contoh dari pimpinan, terutama dalam ini juga saya. Kalaupun ada hal yang perlu apa dari istilahnya teman-teman karyawan, perlu ini ada perbaikan A, B, C, ya kita pastinya akan diskusi dan akan kita angkat. Tapi sebelum seperti itu, apakah yang sudah dilakukan oleh mereka itu sudah ini apa, memenuhi kewajibannya. Jadi intinya dalam setiap kali ada apa, case atau apa, itu mesti perbincangan yang paling dikedepankan adalah kewajiban. Apakah kita sudah memenuhi kewajiban? Cukup malah lebih-lebih. Ya, kalau sudah kewajiban, masalah hak itu ya itu masih ini. Masalah integritas kan kaitannya dengan kejujuran, tanggung jawab. Kalau ngomong kejujuran, tanggung jawab ya nggak lepas dari transparansi. Ya di floor. Selama ini kalau kami memberikan apa namanya upah, itu perhitungannya kita sampaikan. Artinya kalau mereka merasa tidak, oh Pak gini berapa hari ini, nah, kita ikuti ke sistem atau aturannya. Kalau memang ternyata salah, kan mesti human error masih ada, nah itu pasti akan kita perbaiki. Jadi ya kembali lagi, memang kalau mau membangun integritas ya dimulai dari atas dulu, bukan dari bawah, dari atas ngasih contoh. Kemudian kalau sistem itu saya pikir udah baku lah, kita copy paste itu gampang. Tapi kalau membiasakan budaya itu kan memang harus dari klaster-klaster dulu. Ya, jadi level pimpinan dulu, pelan-pelan nanti kan baru ke bawah. Kalau hanya ditekan tanpa ini, nah itu nanti pasti ada ini efek balon. Semakin ditekan semakin balik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kan salah satu bentuk dari integritas itu bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bisa kita lihat dari apakah kita memahami atau menerapkan kode etik yang ada di perusahaan. Sebagai pemimpin gitu, apakah Bapak punya cara untuk mengevaluasi di mana seluruh anggota tim itu bisa memahami atau menerapkan kode etik di perusahaan masing-masing? Nah, itu memang kaitannya di saat awal penerimaan karyawan baru. Memang di kami itu jadi on the job training itu istilahnya apa ya, learning by doing. Jadi langsung di lapangan, langsung harus in charge. Kita nggak menghitung nanti 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Ya, kalau bisa hari itu in charge, ya in charge. Dan saat in charge itu kita berikan rambu-rambunya atau apa namanya istilahnya. Jadi memang di kami belum ideal, tapi kita buat seini mungkin. Artinya karena kalau contoh ada yang keluar kemudian kita ngerebut orang baru,
itu nggak mungkin kita kan membiarkan dia bekerja dalam apa yang, karena kalau walaupun sama di bidang itu, bidang yang tempat kami itu kerja itu, tapi kalau dia harus dihadapkan pada lapangan, terutama di workshop itu akan banyak menemui kesulitan karena banyak hal yang berbeda dan baru yang dihadapi itu, ya alatnya ya, kan kita buat custom untuk unitnya itu, jadi semacam pendingin atau radiator kalau di kendaraan. Nah itu kalau kita memberikan istilahnya rambu-rambu atau edukasi terkait hal yang boleh dan nggak boleh, nah, itu kan sebenarnya rambu-rambunya di situ, boleh nggak boleh. Nah, itu learning by doing, tapi sambil kita evaluasi nanti. Seperti itu. Untuk selanjutnya, menurut Bapak sendiri itu seberapa penting akuntabilitas atau sifat pertanggungjawaban yang dimiliki seorang individu dalam mempertahankan budaya integritas khususnya dalam tim? Sangat penting, sangat penting. Nah, itu memang harus ada penilaian itu benar itu. Harus ada penilaian, namanya akuntabilitas. Jadi ya harus ada ini, memang ada tim yang semacam buat rapot. Secara kalau di tempat kami belum ada semacam itu, tapi ya tadi pengawasannya karena kan nggak terlalu banyak, jadi pengawasannya ya sedikit langsung approach by ini. Kalau penilaian secara tertulisnya kita nggak terlalu, tapi kalau ngomong akuntabilitas itu harus tertulis, memang tertulis, dan kita punya parameter, dan parameternya sudah parameter yang istilahnya yang sudah tervalidasi lah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem ini. Nah, kami masih belum, jadi kami masih kalau ngomong perlu ya perlu, memang harus perlu. Kita memang arahnya ke sana. Dulu sudah ada sebenarnya, sudah ada dari Tata, cuman personel ya kami memang kekurangan untuk tim yang menilai ya, khusus itu memang orang-orang yang kompeten, dan itu memang diperlukan karena dengan akuntabilitas kita bisa qualified. Nah, qualified diperlukan karena kami juga ada ISO, ada ISO, kemudian ada sertifikasi perusahaan yang bisa mengerjakan sekian puluh ton unit. Nah itu kan sebenarnya kalau kita punya seperti itu perusahaan, ya orang-orangnya juga harus ada standarisasi. Nah itu ya kaitannya dengan akuntabilitasnya perlu, cuman kami masih untuk saat ini masih belum masih berjalan menuju ke sana, dan masih belum ideal. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam menjaga integritas sebagai seorang pemimpin? Sebenarnya sih ya terus terang di tempat kami kan memang kehadiran saya ini menggantikan pimpinan ARD yang resign saat memang sulit. Waktu itu kebetulan COVID yang baru masuk di Indonesia, masih belum ya sudah terkonfirmasi menimbulkan korban, tapi belum capai puncak. Nah itu sangat mempengaruhi kondisi karena terkait tantangan terbesar waktu itu ya sebenarnya lebih ke akhirnya kondisi keuangan perusahaan kan juga sangat sulit. Nah itu dampaknya ke penggajian. Nah, ketika penggajian itu terlambat, nah itu kita sudah mulai masalah, karena bagaimanapun juga kalau kita hanya menerapkan sistem
karyawan itu harus ini, sedangkan perusahaan belum bisa memenuhi kewajibannya. Nah itu kan nggak imbalance. Nah itu tantangannya yang terberat di situ. Akhirnya dalam membuat apa istilahnya penegakan aturan, apa ya, pendisiplinan karyawan itu sangat diuji. Ya di sisi lain mereka nggak salah dengan menuntut haknya itu, tapi di sisi lain mereka tidak mau apa ya, bekerja sesuai kesepakatan. Ya sebenarnya sama-sama melanggar kesepakatan, cuman kalau kita kembali lagi ke dasar bahwasanya perusahaan itu adalah ladang atau sawah tempat kita nanam kemudian memanen bersama. Nah, itu kalau kita nggak mau istilahnya kerja untuk nanam, nah, mana bisa kita dapat padinya. Nah itu yang selalu kita tekankan. Itu yang tantangan terbesarnya ya, kita kalau penegakan disiplin itu juga sedikit tarik ulur, cari celah. Yang penting kita bisa walaupun nggak target tapi terselesaikan pekerjaan. Nah, itu yang gitu masalah. Akhirnya sudah gaji terlambat, kemudian pekerjaan juga mengakibatkan selesainya terlambat, ujung-ujungnya uang masuk juga terlambat. Nah itu bergulir terus itu di saat saya waktu tahun 2021 apalagi itu 22. Ya itu tantangan terberat. Pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana Bapak menghadapi tekanan eksternal atau internal yang dapat mengganggu prinsip integritas Bapak? Eksternal itu kaitannya dengan penagihan. Jadi penagihan dari pihak eksternal ke kita, tagihan bisa berupa material yang sudah kita beli atau jasa yang sudah kita pergunakan, namun ketika kita belum bisa bayar, nah itu repotnya kalau swasta seperti itu. Jadi kita inginnya kan back to back, artinya kalau ketika kita bayar oleh klien, kita baru bisa bayar vendor. Tapi vendor kan nggak mau seperti itu, seperti kita juga nggak mau seperti itu. Artinya pekerjaan kita selesai atau barang sudah kita serahkan, ya harus ada uang masuk gitu. Nah, itu seringkali nggak match, ya, ujung-ujungnya ya akhirnya ada keterlambatan bayar. Nah itu artinya di situ mulai integritas, yang dikatakan integritas tadi ya yang mulai turun karena kita agih nggak bisa bayar. Padahal memang kita kondisinya saat itu memang sangat sulit, sangat berat. Nah, tapi ya, bagaimanapun juga kan mereka butuh segera dibayar. Nah, kalau kita janjikan nggak bisa, tapi harus janjikan, lah itu akhirnya kan ketemu ke disiplin dan jujur, kita diuji di situ. Kalau kita jujur nggak bisa bayar, ya nggak mungkin. Tapi kita bisa bayar, kapan? Nah itu kita dikejar. Nah itu ya, tantangannya di situ. Kalau eksternal, kalau internal, ya tadi yang saya sampaikan yang terkait gaji. Jadi ujungnya memang uang. Kalau itu memang uang ya, di uang sih. Kalau walaupun secara ilmu nggak di situ. Saya memang terkait efektivitas pekerjaannya seperti apa sehingga bisa terselesaikan dengan baik dengan waktu yang kalau bisa malah secepat mungkin. Itu yang bisa make atau create keuntungan. Tapi kalau semakin lama, nah itu kita terbebani biaya. Itu jadi internal itu kita dengan karyawan, tantangannya karena keterlambatan pembayaran gaji. Di luar ya karena itu kita belum bisa bayar vendor terlambat. Jadi kita sih tantangannya gitu. Nah, selanjutnya, pernahkah Bapak dihadapkan pada dilema etika yang sulit? Jika iya, bagaimana cara Bapak buat mengatasi? Untuk terkait etika itu memang sebenarnya tetap ini sih harus yang
utama. Jadi sebenarnya etika itu di atas aturan yang berlaku. Cuman kita karena terbiasa di adat atau budaya yang kadang-kadang mengedepankan kalau dihukum baru orang takut. Tapi kalau etika itu kan akhlak atau atau perilaku. Harusnya itu yang utama. Artinya kalau kita melakukan kesalahan kan malu. Apalagi salah itu merugikan orang lain. Nah itu kan malu harusnya. Nggak harus kita dipermalukan orang karena melakukan kesalahan atau diolok-olok. Tapi kita sendiri sebelum melakukan kan ada barrier atau ini yang katakan etika tadi. Cuman kata-kata etika itu memang hanya tertentu aja yang datangnya memang dari kita teredukasi, atau kalau tidak memang dari budaya asli. Mungkin budaya asli itu Jawa yang asli, terus mungkin Bali juga atau mana yang kalau menerapkan budayanya yang asli yang dari nenek moyangnya turun temurun, itu pasti etika yang dia. Jadi artinya kalau kita pegang etika, otomatis kita nggak akan pernah melanggar hukum, karena akan selaras itu etika itu dengan hukum. Karena sebelum jadi hukum ya etika itu dulu. Gimana yang duluan ya etika, sebelum jadi hukuman etika dulu yang berlaku. Nah kadang-kadang etika itu bisa bergeser karena tadi itu akulturasi atau ada budaya dari istilahnya bangsa lain, ras lain. Nah itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Jadi ya untuk menjaga untuk antar karyawan atau saya berbeda dengan karyawan dengan saya, harusnya memang etika. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu ini, walaupun itu juga perlu, cuman yang penting jangan terlalu kebablasan, terutama dalam salah satunya untuk memenuhi hak itu. Ada yang demo itu harus frontal, ngomong yang nggak benar lah itu. Padahal sisi lain saya juga walaupun pemimpin juga butuh gaji sama dengan mereka. Nah itu kan kalau mereka nggak tahu persis, itu kan kadang-kadang pikirnya kita sama dengan manajemen pemilik atau bukan pemilik, nggak mau tahu, pokoknya ya aku bayaran gitu. Itu salah karena saya izinnya salah sasaran, tapi dengan emosional. Kalau untuk mengatasinya sebenarnya saya sih lebih baik diam dan hanya kalau nggak bisa diajak bicara jadi diam, kemudian ya sesuai dengan ini yang berlaku aja. Artinya kalau memang perusahaan dianggap melanggar aturan atau pemerintah, diajukan, ada salurannya. Tapi kalau kita ada etika, ada ininya, ya kita coba bangun komunikasi sebaik-baiknya. Sebenarnya kan intinya gini, kalau mau merasa di perusahaan itu nggak menguntungkan, cari aja perusahaan yang baik, yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Tapi kalau ini masih bisa dipertahankan, ya sabar dulu, sambil kita perbaiki bersama-sama. Jadi kalau ngomong etika ya itu ya di kedepankan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tokoh pemimpin yang Bapak jadikan inspirasi dalam menerapkan integritas? Kalau ada ini, kenapa nih Pak? Alhamdulillah ada sih. Kebetulan pimpinan utama atau pemegang saham utama dan direktur utama itu kan masih teman dulu, teman dengan saya, teman baik. Nah, salah satunya ya beliau memang. Sebenarnya sih kunci dari permasalahan itu kan yang paling bisa menyelesaikan itu kan sabar. Jadi kata kunci dari sabar itu. Sabar itu bukan hanya kita pasrah bongkoan, udah dari awal sabar, bukan, tapi di situ ada proses. Jadi apa yang kita berproses itu tadi kita hitung, kita kalkulasi, tapi ketika hasilnya nggak sesuai, itu udah sabar. Kita lagi caranya, kembali lagi, kita review, kita cari ada feedbacknya seperti apa. Feedback itu kan nanti bisa menyelesaikan. Lalu karena feedback itu ada X, faktor X itu kadang-kadang nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur, nggak bisa diprediksi X. Artinya X itu tadi
Kalau di agama ya takdir. X tadi bisa diperkecil. Nah, makanya kita dikasih ilmu kan, kita coba itu terus sampai ketemu X yang paling kecil. Jadi faktor X itu pasti ada di dimanapun, walaupun orang nggak percaya Tuhan, faktor X itu tetap ada. Nah itu takdir. Kalau kita beragama kan di X itu takdir. Nah sampai istilahnya terkait apa tadi, mana dia apa terkait tokoh pemimpin yang Iya. dijadikan inspirasi. ya tadi itu ya sabar tadi itu yang istilahnya saya dapat apa istilahnya pembelajaran ya dari Tuhan itu benar-benar beliau dalam handling, karena dalam satu organisasi atau perusahaan nanti adik-adik sekalian juga anak-anak sekalian pasti nanti akan menemukan situasi yang nggak mungkin mesti ideal, nggak mungkin. Artinya dalam kerjasama dalam apa satu tim tuh ada aja orang-orang yang ini internal malah bukan eksternal, itu yang itu walaupun beliau dirut itu karena beliau memang baru, kemudian beliau juga tidak mengerti bisnisnya ini, bisnis saja, cuman paham legal sama sedikit manajemen. Nah, kebetulan ketika saya diminta bantuan itu, kita akhirnya di manajemennya yang lebih gimana cara bisa kontrol bidang usaha yang kita nggak tahu persis. Yang penting nggak tahu awalnya seperti apa, ujungnya seperti apa, prosesnya itu ya seperti itulah. Caranya seperti apa. Jadi alhamdulillah kebetulan dari teman saya sendiri dan beliau sekaligus juga pimpinan saya di direktur utama. Kenapa? Ya karena itu mengedepankan sabar. Artinya dalam menyelesaikan atau handle itu tidak langsung ngerespon yang negatif, yang malah tambah merusak. Ujungnya itu pengen tetap, walaupun ada yang ini dari dalam itu kan masih ada ujungnya agar ada pergantian manajemen, pergantian segala macam. Nah itu oleh beliau disampingkan, nggak ada masalah. Artinya yang dikedepankan sabar, kemudian cari solusi. Itu saya. Yang terakhir nih Pak, dari pengalaman Bapak, apa pelajaran yang paling berharga tentang integritas dalam kepemimpinan? Pelajaran berharga ya dari peristiwa nggak jauh-jauh, karena kita semua sudah mengalami juga ya COVID itu benar-benar membuat apa ya, individu, keluarga, instansi juga itu benar-benar diuji atau aduk lah istilahnya. Jadi sampai di mana kan batasan ketakutannya, batasan sabarnya, batasan ya banyak hal yang jadi kalau terkait integritas itu memang pas momennya kita apakah teruji di situ dalam kondisi seperti itu. Jadi ya sangat dimungkinkan kita hanya bisa pilih, memang kita pilih pada posisi tetap tanggung jawab dan jujur tadi itu, terus transparan, atau pilih yang lain karena ada situasi yang sangat tidak mendukung tadi, sangat tidak mendukung karena memang nah itu ujian terberatnya di situ. Jadi nanti kita di mana posisinya itu, pilih yang mana. Sebenarnya kita cuma disuruh milih. Mengenai hasil itu bukan intervensi kita sebenarnya. Hasil itu murni dari Allah atau Tuhan. Jadi kita hanya diwajibkan untuk usaha aja. Artinya kalau ngomong integritas ya
ya kita tetap pilih itu apapun hasilnya. Bahkan karena pilih itu ada yang katanya malah tambah terpuruk. Iya, itu ujian. Kalau dia nggak pilih itu juga belum tentu nggak terpuruk, sama aja. Ya jadi pilihan. Jadi kalau mengenai sifat atau sikap ya, sikap kan akan ujungnya ke perilaku, habit. Ya kita pilih itu apapun resikonya. Jadi kalau ngomong integritas ya kita pilih integritas, karena dengan integritas itu kita insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi tidak hanya di dunia kerja, di ilmu hidup, istilahnya ilmu kehidupan itu juga sangat diperlukan integritas. Jadi nggak harus pada posisi pemimpin, masing-masing dari kita juga pemimpin, artinya memimpin diri kita sendiri lah, itu kan juga pemimpin. Nah, ya kaitannya dengan itu ya, integritas itu sangat diperlukan dan memang harus kita pilih, bukan keterpaksaan karena ada sistem itu kita masuk di kotaknya. Enggak ya, kita pilih sebelum kita di kotak. Artinya kalau kita masuk kotak itu punya nggak terasa, karena kita udah terlatih, udah terbiasa. Itu sih. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.